anti korupsi dijahit ditambah, tepat di detik-detik proklamasi, harganya murah, jas anti korupsi dijahit ditambah, tepat di detik-detik proklamasi, harganya murah, berikut jimat dan dompet, diobral cuma sesurga. Kau boleh menyicilnya kalau bisa, seleher demi seleher. Hari ini kami Kaukus Aktivis Lingkungan Bandung, ada teman-teman yang lain mengadakan diskusi dengan harapan membangun kesadaran kolektif antara masyarakat sebagai penghasil sampah dan pemerintah sebagai pengelola sampah. Hidup adalah udunan. Oke, baik saudara-saudara, pembicara yang pertama ini ada Abah Wahyu. Abah Wahyu teh mungkin udah dari 20 tahun, 30 tahun yang lalu Abah Wahyu sudah konsen terhadap isu-isu lingkungan terutama sampah. Pandangan Mbah Wahyu dengan fenomena lautan sampah jilid 2 hari ini. Saya perkenalkan dulu, saya itu dari Indowarna Kreasi. Kebetulan bermitra dengan Kodam 3 Siliwangi khusus di penanggulangan sampah. Jadi kalau kemarin kita cerita kebakaran di Sarimukti, damkar dari semua juga tidak bisa memadamkan karena mungkin cara dan sistemnya yang tidak diketahui. Alhamdulillah dengan turunnya Kodam 3 Siliwangi dengan caranya mereka, alhamdulillah bisa menjadi padam. Walaupun hari ini itu masih tetap saja ada asap, karena terus terang di bawahnya itu adalah ada gas metanol. Kalau terjadi pemanasan dan panasnya sudah menjadi titik panas, akan menjadi api. Nah, saya juga nggak ngerti kenapa semua dinas lingkungan hidup Bandung Raya ini lebih suka membuang ke TPA.
bukan mencari solusi di hulu. Kenapa tidak menyelesaikan sampah itu di hulu? Padahal sistem, cara itu banyak sekali yang harus yang bisa kita lakukan. Ya. Kalau tadi berbicara masalah kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, saya kurang tahu iman yang mana ya. Iman sujudi, iman nugraha, atau iman-iman lain. Nah, karena kelihatannya tidak nempel. Dan di Indonesia ini memang tidak pernah diberikan pemahaman sejak kecil, mulai dari PAUD sampai lulus S2, S3, S4, sampai S10. Itu tidak pernah diberikan untuk bagaimana cara penanganan sampah yang baik dan benar. Nah, saya sedikit di sini sampaikan karena saya mitra Kodam yang diberikan tanggung jawab untuk penanganan sampah ini. Ada satu inovasi. Inovasinya adalah dari Kodam 3 Siliwangi yang waktu itu masih dijabat oleh Bapak Maijen Kunto Arif Wibowo SIP. Nah, beliau ini terus terang melakukan riset dan pendalaman bersama-sama masih sejak beliau menjadi Kasdam 3 Siliwangi. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada inovasi dengan satu sistem penanggulangan sampah menjadi energi terbarukan. Ya. Energinya energi apa? Gitu. Energi sampah yang bisa nanti mudah-mudahan bisa menjadi pengganti dari energi fosil ya. Tapi karena produksinya itu masih terbatas, kita itu akan melakukan co-firing di beberapa industri. Jadi sistemnya sudah ada menjadi RDF gitu ya. Tapi saya kurang paham kenapa pada saat launching saja, saat itu gubernur dan wali kota bupati se-Jawa Barat dan Banten itu diundang. Ini nih ada inovasi saya gitu. Nah, sejak bulan Januari sampai sekarang itu masih mencari-cari kira-kira apa sih yang bisa dijadikan solusi gitu. Nah, sebetulnya solusi nyata sudah ada di depan mata gitu ya. Banyak teman kita juga ada dari Hijau Tekno yang memang berkiprah di penanggulangan sampah, tapi kita beda sistem gitu. Nah, sistem ini kalau dipadukan, saya rasa akan selesai sampah di Kota Bandung atau di Bandung Raya gitu ya. Nah, mesin ini saya sudah simpan satu di sektor 4 Citarum Harum, Majalaya. Kedua itu ada di sektor 9 Batu Jajar ya. Ketiga ada di sektor 14 perusahaan Jatiluhur, karena waktu itu Panglima melihat ke sana, Eceng Gondok sudah mendekati ke turbin. Jadi beliau mengatakan ini urgent nih, karena waktu itu sampah masih bisa ditangani dengan membuang ke TPA. Dan TPA juga sudah salah arti kalau di kita gitu ya. Kalau dulu kan tempat pemrosesan akhir, tapi dari tahun ke tahun ini menjadi lagu lama, cerita biasa, tidak pernah diproses. Digantilah P-nya menjadi tempat pembuangan akhir gitu. Nah, sebetulnya apa yang dijadikan inovasi Kodam 3 Siliwangi ini untuk menyelesaikan sampah di hulu, karena mesinnya ini dibuat kecil dengan kapasitas kecil untuk menyelesaikan di kelurahan-kelurahan ya. Nah, saya ajak Bapak Ibu kalau memang mau melihat, yang terdekat adalah ada di TPST Sadang Serang. Jadi kalau melihat kita sama-sama, ini nih solusi terbaik buat penanggulangan sampah. Jadi apa di sana gitu? Saya bawa oleh-oleh, bukan oleh-oleh apa-apa, tapi saya bawa ini adalah briket hasil dari sampah yang bisa mencapai panasnya hingga 950 derajat.
ini tidak bau, tidak bau, ya. Hasilnya sampah ini dicacah, ya, dicacah menjadi halus. Saya bawa contoh, ini hasil cacahan mesinnya, ya, hasil cacahannya, dan ini adalah hasil briketnya. Briket ini sangat dinantikan oleh offstacker, ya, terutama offstacker yang menggunakan fosil dari sebutlah kita batu bara, ya. Jadi saya mengharapkan ke depan kalau ada memang yang mewakili dari Dinas Lingkungan Hidup Bandung Raya, coba lihatlah, kalau mau di KBB itu ada di sektor 9, mau di Kabupaten Bandung itu ada di sektor 4 Majalaya, dan ini sudah berjalan, ya. Jadi betul-betul sampahnya bisa tuntas, ya. Bonusnya dapat briket. Bonusnya dapat briket. Memang prosesnya tidak terlalu rumit. Saya bukan dalam arti mengecilkan arti yang lain. Dalam mengecilkan arti teman-teman yang berupaya untuk menanggulangi sampah. Tapi sekarang saya pikir gini, kalau kita lari ke menjadi pupuk cair, pupuk organik, siapa yang mau terima? Dan tidak setiap hari itu adalah harus dipupuk, itu kan. Gitu. Oh, ayo, ini tawaran solusi, Kang, ya? Ya. Nah, Bandung Lautan Sampah ini kira-kira akar masalahnya seperti apa? Nah, dari Pak Wahyu tadi udah ada tawaran solusi yang kerjasama dengan Kodam. Maka saya coba akan geser ke dari Teh Walhi nih, Teh Caca ya. Teh Caca, saya coba minta pandangannya secara kacamata Walhi. Naon sih sebenarnya itu apa yang terjadi antara pemerintah atau naon sih masalah nanti sehingga Bandung Lautan Sampah versi kedua terjadi. Kira-kira permasalahan globalnya menurut kacamata Walhi bagaimana? Halo teman-teman semua, Bapak Ibu, salam kenal, nama saya Caca. Jadi kalau misalnya dilihat dari akar permasalahannya, sampah-sampah ini kan sebenarnya bukan cuma ada di kita di hilir ya Kang ya sebagai konsumen, tapi ada juga di hulunya. Karena sebetulnya perusahaan yang memproduksi sampah kan seharusnya juga mereka memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah yang mereka hasilkan atau kemasan-kemasan yang mereka hasilkan. Kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman lihat sampai saat ini banyak sekali produk-produk kebutuhan sehari-hari kita yang kemasannya ini beraneka ragam bentuknya, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Karena kan itu harapannya agar si produknya ini bisa diakses oleh masyarakat luas dan banyak, namun mereka tidak menghitung efek yang dihasilkan. Sampah-sampah ini kan rata-rata packagingnya atau kemasannya adalah kemasan plastik sekali pakai, yang di dalamnya ini tuh ada aluminium foil di dalam, dan itu biasanya sampah-sampah sachet seperti ini tuh sampah-sampah yang sulit untuk didaur ulang. Ya Kang ya. Ada nggak regulasi dari kementerian yang ditujukan bahwa pabrik air kemasan lu tanggung jawab dong gitu kan, mie instan lu bukan hanya jual produk tapi kudu tanggung jawab oke karena runtana. Nah, ada nggak produk itu dari kementerian, atau ada nggak dorongan dari para perwakilan rakyat kita yang di DPR RI, DPRD Jabar ataupun DPRD Kabupaten Kota yang sadar bahwa penghasil sampah itu lain masyarakat tunggul? Karena saya sepakat nih, seolah-olah runtah rakyat, runtah masyarakat lah. Produsen, silakan Teh. Produsennya nggak pernah disentuh gitu ya, atau belum masih sedikit tersentuh. Ini sebenarnya sudah ada peraturannya, sudah ada di undang-undang tentang pengelolaan sampah. Jadi produsen ini wajib bertanggung jawab atas sampah kemasan yang mereka hasilkan. Namun pada faktanya atau kenyataan di lapangannya mungkin masih belum ada peraturan turunan secara teknis yang memberikan sanksi
kepada perusahaan-perusahaan besar yang tidak bisa mengelola sampahnya. Jadi sejauh ini sanksinya mungkin belum sampai ke arah denda, belum sampai ke arah penalti atau lain sebagainya, tapi baru diumumkan kalau misalnya yang sudah berhasil mengelola perusahaan ini sudah berhasil mendaur ulang. Tapi kan sejauh ini yang biasanya perusahaan bisa kelola itu masih kurang dari 30% gitu kan dari sampah-sampah yang mereka hasilkan. Otomatis kan yang jadi pertanyaan, ini 70% kemasan yang banyak itu yang mereka hasilkan kemana kan larinya? Kalau nggak ke TPA, larinya akan ke laut, akan ke sungai gitu kan. Siap. Karena Walhi adalah lembaga advokasi, tadi undang-undang LH-nya sudah ada, tapi turunannya belum ada. Kira-kira ada nggak upaya Walhi sebagai lembaga advokasi untuk kasarnya kalau misalkan satu perusahaan air mineral melakukan pelanggaran undang-undang ditutup misalkan si pabrik RKT kan gitu ya, pernah nggak itu ada wilayah-wilayah ke situ? Kalau sampai menutup pabrik belum, tapi kita mendesak bersama koalisi. Biasanya kan kalau Walhi berkoalisi ya kami dengan organisasi lingkungan yang lain gitu kan. Kami mendesak kepada produsen untuk bertanggung jawab mengelola sampahnya. Kami juga sudah sering melayangkan surat ke produsen, bahkan mendorong juga ke kementerian gitu kan untuk bagaimana caranya, karena kan negara yang punya kuasa ya, kebijakan ya, bagaimana caranya si pemerintah ini bisa mendorong kepada produsen-produsen untuk membuka peta jalan pengurangan sampahnya. Karena kan kita ada target Jakstrada ya Kang ya, di tahun 2025 nih, 2 tahun lagi gitu kan, di mana 70% pengelolaan sampah ini harus baik dan 30% harus dikurangi. Tapi kita lihat sampai hari ini gitu kan, mungkin nyampe 10% untuk pengurangannya aja pun belum ada gitu kan, karena ya tadi si perusahaannya aja pun masih sangat amat belum bisa berkontribusi untuk mengelola sampah kemasan yang mereka hasilkan sendiri gitu. Jadi kalau kita dari masyarakat sipil, kita selalu mendorong perusahaan, mendorong pemerintah untuk yaitu tadi, bagaimana caranya pemerintah memiliki peraturan yang tegas, peraturan yang bisa langsung dilaksanakan gitu kan, untuk produsen-produsen agar dia bisa mengelola sampah yang sudah mereka hasilkan. Oke. Jadi sebenarnya ini ada koreksi kita sebagai civil society ataupun masyarakat kepada kinerja DPR RI dong. Gimana menurut Teteh? Iya, karena memang kembali lagi yang membuat kebijakan kan mereka ya, yang harusnya menegakkan, yang melakukan pengawasan gitu kan, itu ada di ranah-ranah pemerintah. Kita sebagai masyarakat sipil hanya bisa mendorong untuk mengingatkan mereka bahwa ini udah ada peraturannya. Ini mereka juga salah satu penghasil, bukan salah satu sih, mereka adalah produsen terbesar sampah yang ada saat ini gitu kan. Otomatis pemerintah yang memiliki kuasa, yang mereka yang harus bisa mengatur adanya itu kan, ini negara diatur oleh pemerintah kan. Nah kalau misalnya si pengaturan ini sudah baik, kan nanti ada aturan ini produsen harus mengelola sampah kemasannya mereka, terus juga kita rumah tangga juga sudah diaturkan di undang-undang untuk mengelola sampahnya kita sedekat mungkin dari sumber gitu kan, mulai dari pemilahan, mulai dari pemilahan, yang pengolahan gitu kan, sampai akhirnya tadi yang bisa masuk ke dalam TPA atau tempat pemrosesan akhir adalah sampah-sampah residual seperti misalnya popok sekali pakai dan lain sebagainya, itu yang dikelola harusnya oleh negara. Karena yang lainnya tadi betul, sampah ini kan adalah tanggung jawab kita juga ya sebagai konsumen, tapi kadang kita selalu melupakan faktor utama kita sebagai konsumen kan berarti ada produsennya ya. Nah ini yang sampai saat ini tuh masih belum tersentuh gitu. Sampai saat ini masih selalu menyalahkan pola konsumsi masyarakat. Padahal pola konsumsi masyarakat ini kan juga didorong dari produk-produk yang produsen hasilkan gitu kan. Jadi salah satunya juga ini ada tanggung jawabnya mereka gitu. Selain tadi permasalahan daya konsumsi kita atau gaya hidup konsumsi kita gitu kan, peraturan yang ada. Nah salah satu lainnya juga yang menjadi inti poin utamanya juga adalah produsen yang menyediakan gitu kan. Harusnya mereka bisa berinovasi gitu kan, membuat skema pasar atau sistem pasar yang menjadi lebih ramah lingkungan gitu kan, agar kejadian darurat sampah ini tuh tidak berulang gitu. Karena kalau Bapak Ibu dan teman-teman tahu, darurat sampah ini tuh bukan cuma di Bandung Raya doang Kang,
Tapi di daerah Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jakarta sekalipun ini udah menjadi hot topic gitu kan. Mungkin di luar Pulau Jawa juga sama gitu, karena ya tadi gitu kan, posisinya itu tadi pengelolaan kita masih belum pengelolaan sampah kita masih belum benar, penegakan hukumnya juga masih lemah gitu kan, dan juga ini produsen yang tidak memberikan inovasi sistem pasar yang yang membuat mereka tuh harusnya kan membuat kemasan atau sistem pasar yang bisa lebih berkelanjutan. Misalnya kayak sistem, kalau zaman dulu kita minuman tuh kan pakai botol beling gitu kan. Kalau sekarang diperbanyak malahan kayak botol-botol kemasan sekali pakai gitu kan. Itu sih sebenarnya yang menjadi permasalahan utama, mungkin kondisi darurat sekarang yang ada. Kira-kira apa yang bisa dilakukan setelah diskusi hari ini, Wali dengan kita, apa jurus yang bisa menohok kepada pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Yang kedua, menjelang 2024. Nah, menjelang 2024 kita bisa menilai juga. Ini DPR RI itu gadagna balik ente. Walaupun mereka gadag balik tidaknya sudah pede dia masang muka lagi. Sementara komisi berapa yang harus bertanggung jawab, dan ini kita perlu juga di akhir jabatannya. Mudah-mudahan nanti Wali kira-kira ya jurusnya ya di akhir jabatan Presiden, di akhir jabatan Menteri Siti Nurbaya, di akhir jabatan DPR RI, apa nih PR buat next DPR RI berikutnya, Bang Atta? Iya, jadi tadi kalau misalnya terkait apa yang bisa kita dorong bersama gitu kan, ya tadi mulai dari penegakan hukum yang jelas ya, tadi produsen yang sebagai penghasil, terus kita juga sebagai konsumen gitu kan, untuk bisa mengelola sampah kita sedekat mungkin dari hulu, terus bisa dengan cara-cara melakukan pengurangan. Mungkin Bapak Ibu yang dekat dengan Instagram atau Facebook udah banyak melihat informasi terkait pengurangan sampah rumah tangga itu bisa dengan cara misalnya membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga di pasar dengan membawa wadah sendiri dari rumah gitu kan. Jadi kita mengurangi tadi konsumsi plastik-plastik sekali pakai gitu kan yang ada. Terus juga mulai melakukan pemilahan di rumah dari yang sederhana, organik dan anorganik gitu kan. Karena yang anorganik kan ada beberapa yang bisa dimanfaatkan kembali untuk didaur ulang, atau misalnya bisa disetorkan ke bank-bank sampah terdekat gitu kan. Jadi sebisa mungkin gaya hidup kita juga dan pandangan hidup kita juga mulai berubah gitu ke arah yang lebih ramah lingkungan, dan juga berkesadaran gitu untuk tidak terlalu konsumtif gitu dalam membeli atau menggunakan barang-barang yang ada, walaupun memang ini tuh masih minim untuk didukung sama kondisi pasar yang ada. Karena kan ya tadi kalau misalnya beli sabun sabun mandi mungkin masih susah ya Kang ya, cari yang kemasan curah. Tapi kan kalau misalnya kayak minyak goreng, kayak gula, itu kan kalau di pasar tradisional itu kan bisa beli dengan kemasan dengan curah gitu, dengan tingkat kebutuhan yang kita perlukan gitu kan. Dan juga bisa dengan membawa ya tadi wadah-wadah yang ada di rumah gitu kan, untuk mengurangi penggunaan konsumsi sampah sekali pakai gitu kan. Dan ini juga ada banyak informasinya gitu kan terkait tadi gaya hidup minim sampah gitu, karena kan kita juga sedang dalam kondisi yang darurat gitu kan. Sedangkan untuk di 2024 PR-nya kan mungkin masih banyak banget ya Kang ya gitu kan. PR-nya banyak banget. Terutama terkait lingkungan ya, kalau lingkungan secara luas apalagi gitu ya, di urusan sampah aja kan sampai sekarang masih terlihat bahwa kondisi TPA Sarimukti yang saat ini itu kan adalah mungkin masih jadi PR bagaimana caranya mengelola TPA dengan benar gitu kan. Jadi nggak cuman ya tadi tempat pembuangan akhir gitu kan, karena kalau misalnya kondisinya atau pola pikir kita, oh tenang masih ada TPA, atau oh tenang masih ada lahan lain yang masih bisa dibuka, itu kan juga kondisi permasalahan sampah ini juga nggak akan beres kan sampai kapanpun. Jadi memang kita juga bersama-sama harus berkesadaran juga gitu kan, dan juga ya tadi mungkin menegakkan peraturan atau ya peraturan-peraturan yang lebih tegas dan juga mengikat untuk semua elemen yang ada. Oke. Jadi untuk urusan legislasi PR-nya banyak banget. Masih banyak. Nah, yang kedua, darurat sampah ini bukan hanya di Bandung. Saya baca di media
Darurat sampah ini di Indonesia dan sejak 2009 sampai hari ini. Ya, berarti dari 2009 sampai hari ini belum ada perubahan pola pikir. Nanti ada Kang Dedi akan menanggapi, nanti dari Bapak KBB, nanti Bapak KBB juga bisa menanggapi, ada Mbak Unai juga sebagai pelaku bisa menanggapi. Dari teknologi tepat guna jadi briket dari RDF, kemudian dilanjut dari pandangan secara advokasi wali. Sekarang akan saya lempar dulu ke Abah Wisnu dari Yayasan Juri Gruntah Nusantara. Abah Wisnu teh sebelum aya Pandawa anu nyokotan runtah ka Walungan, Abah Wisnu udah melakukan 2 tahun yang lalu. Dari 96 malah. Dan ini ada julukan aya sinetron tukang bubur naik haji. Iya, tukang runtah naik haji. Tepuk tangan dong. Jadi Mbak Wisnu sudah mendapatkan apresiasi. Saya sampai ngahariwangkeun asup karena gorong-gorong Kang Dedi. Gorong-gorong Kang Bah, curang teh make APD. Jawabannya rudak cenah riweuh. Mangga Mbak Wisnu. Bagaimana nih? Dengan kondisi Sarimukti hari ini, apakah di Kabupaten Bandung Raya gitu ya berbicara, karena pasukan yang Mbak Wisnu ini ada di beberapa kabupaten kota. Penarik sampah, garda terdepan. Jadi yang saya tanyakan, apakah kondisi ayeuna runtah kumaha? Hiji. Anu kadua, saya melihat pasukannya Mang Unai, Mang Ujang Ende, pasukannya Juri Gruntah, maaf, bahasa saya sangat tidak dimanusiawikan. Mangga Mbak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten sakedap kenalkeun heula, pribados nami Wisnu Suwardana, pamijulukan Juri Gruntah, salapan genep mas sanes Juri Gruntah wainnya dedamit limbah margi abdi teuleum dina gorong-gorong atanapi sepiteng khusus dina kotoran jalmi anu kacocokan ku sampah. 2014 ngadamel komunitas Juri Gruntah margi abdi kaidean anu marenet teh geuningan sampah. Muncullah abdi dina gorong-gorong anu menet di kota Bandung sampai ke KBB oge dugi nyanakan sampah di mana pamiturun hujan bade siang bade wengi sanaos teh aya honor itu tos janten panggilan jiwa abdi panginten bahkan kamurang kali oge pami abdi bobo nuju hujan digugahkeun bilih aya banjir cenah Pak, banjir Cilencang di jalan raya. Nah, alhamdulillah wayana munculna komunitas Juri Gruntah ieu sakedikna panginten pada melan pemerintah teh asa kabantos tapi timbal balikna yang walau alam lah. Itu panginten cerita pendek di lalakun Juri Gruntah. Alhamdulillah madadang kumargi ayeuna krisis sampah di mana-mana. Alhamdulillah kota Bandung ngaluya. Tapi alhamdulillah di tim Juri Gruntah anu kamari delegakeun tadi nama Alim hoyong mandiri teras tetap Alim aya bantosan gitu dia tapi dari tinggal geringannya keluarga Juri Gruntah teh tos sararepuh tos bararau taneuh barinya tinggal kureupeun teh aya canakeun bami uih teh kantun bobolokot sareng bau sampah ka bumi teh dalamun istri anu kitu wae mah meureun tos kukulutus mung alhamdulillah gaduh bojona ngararartos matak bojo abdi untuk mengurangi sampah di rumah terus dididik Pak nyungkeun ieu dengkap bulan wayahna sia tu aya itu anu letik dupelkeun ku anu letik abeh teh jadi memalak ka batur. Nah itu sedikit budaya dulu dipakai lagi di Juri Gruntah. Contoh anak pakai pempesnya cuci sendiri, masa orang tuanya jijik sama bekas kotoran anak. Ketika udah beres kita jemur sepempes bekas, kita bikin pot dari pempes. Itu yang memunculkan pot dari pempes itu nggak dihak paten sama saya dari 96. Itu udah muncul pot dari pempes dan handuk bekas. Dan alhamdulillah sekarang udah sampai ke Swiss dan Prancis. Nah itu kemunculan dari Juri Gruntah. Alhamdulillah saya beredukasi juga ke tiap sekolah dari mulai PAUD, SD, SMP sampai SMA untuk mengurangi sampah-sampah tentang sampah liar terutama ya, karena sampai saat ini banyak yang ngoceh Pak, banyak masyarakat yang Kang tolong ini sampah,
ari cator hiji Pak anu nyungkeun ti Bandung Barat, anu nyungkeun Kabupaten Bandung bae ge tes teu kaladangan ku abdi. Margi abdi dipilah mun sabaraha jalmi nyanak di warga pilah residuna dikempelkeun anu tiasa diolah tina residu sapertos pempes ku abdi diolah di damel pot. Pami anu teu tiasa nyawayahna lah ayeuna mah ngalawan arus heula we dibakar we Pak. Dek bau kembay dan micen lagi urang dinya keneh gitu. Sina kaasaan ku manehna pangpengin surun tah teh musibah lagi sina kaasaan ku manehna gitu lah intina mah. Da abdi teh acan tiasa ngadama teknologi anu modern dah anu kumaha ye sangkan sampah bener-bener geus teu ngaluarkeun musibahna ka masyarakat deui. Panginten pandangan tina sampah eta. Anu kadua perkawis saya ningal Kang ya. Reng-rengan Bang Wisnu asup kanu punten gorong-gorong anu hungkul tanpa APD. Kemudian pasukan penarik roda sampah nate reot, roda nate reot geuningan ya. Reot. Terus teu make sarung tangan, tidak pakai APD lah. Nah, aya teh perhatosan ti pamarintah atau ti pihak lain untuk memanusiakan. Dulu kantos kejadian aya pasukan Mang Wisnu anu tetanus geuningan ya. Nah, padahal kabayang lamun ieu tukang narik runtah pundung sa kabupaten pik kumahaeun. Nah, kira-kira kumaha aya teh Mang aya korelasinya. Alhamdulillah dugikeun ka saat ieu abdi 2015 ngadamel proposal hoyong gaduh cator teu kanggungan Kang dugikeun ka ayeuna oge nya abdi ngiring pepolitikan ngiring nutur-nutur bujur Pak Jokowi kagungan we hiji cator nu hejo dugikeun ka ayeuna dugikeun ka ayeuna ge seueur mogok kumaha itu ngaluarkeun artos nyarira arudunan jeung supir catorna henteu sugan nyungkeun ka DLH ka kecamatan tanah ka desa henteu Kang. Sareng abdi ayeuna panginten da karaos pami sampah liar tos seueur di lapangan edukasi ka tiap RW. Alhamdulillah juri gruntah tiap RW tos seueur di Kabupaten Bandung dikelola sampah janten ti RW eta mah tos teu kaluar deui sampah ka RW-RW nu sanes. Kira-kira sa Kabupaten Bandung sabaraha pasukan Mang Wisnu nu tadi per RW? Upami dihitung-hitung kana 300-an langkung anu teh dicatet nungku anu dicatet nu inti anu pertama. Artinya penarik runtah per RW adalah garda terdepan. Mun. Kabayang lamun eta pasukan Mang Wisnu anu 300 pundung saminggu kan rudet nya. Mun. Nah, tapi tak acan aya kan punten di kabupaten hari ini kan aya nu namina teh bedas. BBS. Aya teh hubungan antawis program Pak Bupati yang baru dengan bedas lingkungan sareng ti reng-rengan juri gruntah. Alhamdulillah di kader BPS kumargi kader Nasir anu atah keneh justru abdi anu malik ngabantos araranjeunna Kang. Oke. Mun janten ulah sampai ka ayeuna nyanakan sampah di jalan, edukasi ka wargana teh aya, atuh kikituan mah anger-anger keneh we Kang meureun urang nu capek sampah anger namru. Makanya di tim juri gruntah ngamunculkeun budaya kolot urang bareto ayana gotong royong. Margi pareupna gotong royong hiji ayana padat karya kerja bakti dibayar ke pemerintah lain ulah eta atohnya tapi eta maehkeun Kang karena budaya urang gotong royong sok ayeuna warga Kang ajak ku akan kerja bakti aya duitan eueuh rata-rata gitu Kang ya anu tos kacontohan ku abdi di unggal desa ayana program A program B bagus program dari pemerintahan tapi pelaksanaannya no. Nah itu yang paling sulit dilaksanakan di lapangan. Nah makanya JRM bukan hanya membersihkan sungai, bukan hanya membersihkan sampah liar, tapi sambil edukasi. Walaupun tanpa ada bantuan atau itu kita cuma memohon pada Allah yang Maha Kuasa, berikan kita kesehatan, berikan kita kekuatan, berikan kita ketabahan dan istiqomah, itu aja yang penting buat kita. Ya, yang saya tahu Mang Krisna. Sakada pula Kang Mang Wisnu kayak orang lajengkeun apresiasi pisan kabayang Pak Dedi di Kabupaten Bandung mengpot hungkul saya teh ningali Mang Wisnu teuleum kan lautan orang teh astagfirullah gitu terus teu make APD Mang cenah teh make ya saya di kebencanaan ya make segala rupa lah bayangan orang jawabannya teh sederhana sederhana. Nah tapi Mang Wisnu memberikan aspirasi tentang keyakinan semakin yakin kepada Tuhan urusan Gusti Allah senamang urusan APD sehat mah tepuk tangan dong buat Mang Wisnu. Salajengna
Ini ada Kang Beta. Kang Beta juga mungkin akan menawarkan tawaran teknologi tepat guna. Menyambung dari Kang Wahyu, teknologi berbagai macam dari yang mulai skala kecil, mandiri sampai skala besar, jadi energi terbarukan salah sama atau seueur. Jadi saya rasa Kang Beta sedikit paparan tentang teknologi nah sakedik. Tapi Kang Beta teh itu terus ngawawarkeun ka mamana cing kumaha ya. Ngawarkeun pemerintah saya punya teknologi. Nih pemerintah saya punya teknologi. Nah pengalaman Kang Beta eta memberikan tawarannya ke pemerintah teh kumaha, ada sambutan baik atau gimana mangga Kang Beta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mohon Kang Dang. Alhamdulillah bisa berkumpul dengan teman-teman yang seenergi dan sejiwa ya, dalam urusan peduli lingkungan. Solusi sampah Bandung Raya, berarti kan kita bahas solusinya. Mang kumaha bala keringin teknologi nawan-nawakeun ke pemerintah. Jadi kalau bicara soal teknologi benar, banyak banget teknologi untuk solusi sampah. Hanya permasalahannya mau dipakai, mau digunakan atau mau tidaknya saja yang jadi utamanya. Nah, di awal 2019 kita mulai teknologi ini, 2020 gubernur kita melaunchingkan produk kita namanya Stunta. Stunta teh artinya geus tangtung. Stunta bro, produk Bandung, produk distro ngomong tangtung teh Stunta bro. Nah ini produk sebetulnya kita bikin karena kita juga sudah riset di lapangan, tidak hanya Jawa Barat tapi Indonesia, bahwa masalah sampah itu adalah TPA yang hari ini terjadi dan terjadi lagi dan terjadi lagi 3 lagu gitu. Nah bakal terjadi lagi kalau ini nggak disolusikan, maka kita bikin solusi yang sifatnya hulu tadi kata Pak Wahyu. Nah tuh yuk jangan di hilir tapi di hulu karena korbannya alam. Mang Sarimukti teh 42 hektar ya teman, tapi efeknya 10 kilo bang. Radius 10 kilo itu kena efek lingkungan. Tidak hanya Sarimukti, nanti berikutnya lagu Kenaka bakal gitu dari wae. Dan seterusnya kalau kita bicara TPA. Makanya kita kasih solusi teknologi yang sifatnya di hulu. Kita bikin Stunta itu kelasnya kelurahan atau desa-desa. Nah alhamdulillah saat di launching basa-basi dipikirlah supaya menjadi kendaraan launching bahwa produk teknologi dari Jawa Barat untuk Indonesia ya. Digunakanlah teknologi itu. Saya bilang kan itu mah di aplikasi itu kan ini cobaan lah wei, cobaan 2 Siki untuk Cimahi dan Purwakarta. Dicobalah dengan hibahnya provinsi, tapi gitu teh teknologinya dan dengan lain-lain teknologi solusi, tapi dengan cuan bang. Nah kita yang membuat produk berinovasi, produk ini adalah produk perdana di Indonesia yang ber-SNI, produk perdana di Indonesia yang punya izin dari KLHK tanpa nemak-nemak bang. Nah kita aplikasikan, orang pengen barang bang, inovatornya orang-orang ya, budak Jawa Barat, budak Bandung. Dipakai itu lain ikut produk solusi tapi cuan daerahnya tuh gitu. Jadi nggak peduli barangnya apapun, yang penting cuannya sehat. Ya masyarakat sehat mah kemangke. Nah akhirnya dipakailah barang itu dibikin ke warga, tapi pere mobil atau jeng bensin lah. Atau warga itu bukan duit ke beli bensin. Atau pemerintah harusnya memikirkan hal itu. Nah bicara soal teknologi banyak. Kami punya incinerator yang tanpa asap, ramah lingkungan. Kami mencinta lingkungan. Jadi kami mau meninggalkan tadi, udah tinggalin gitu. Baik, sedekah saya namanya bener pisan. Sedekah saya untuk misalnya kudu benar. Nah, kami bikin incinerator ini supaya hanya penjaga gawang. Kalau sudah dipilah, sudah dimanfaatkan dan lain-lain residunya, jangan di TPA lagi atau beresan di dinya. Tidak ada teknologinya. Saya Pak Wahyu, Kawasena, Hidetekno, kita kolaborasi, dijadikan jadi sosial sinergi. Nah akhirnya kami membuat satu program, dai jualan percuma mah, jualannya bukan solusi tapi cari cuan. Lalu pemerintah akan selalu bicara itu bukan duit. Itu teh saya sudah Jawa Barat mah seluruh kabupaten kota sudah saya datangi daerahnya, itu bukan duit, anggarannya pas-pasan. Jujur, IT pemerintah itu pemerintah ya. Mereka hanya punya 5% anggaran dari APBD. Faktualnya cuma 3%. Yang cukup beroperasionalnya ya. Dia ingin beli kreditnya gitu. Ya artinya memang programnya hanya untuk PPA. Untuk inovasi nggak ada duit. Dengan konsep tidak ada duit tadi, akhirnya saya menawarkan investasi. Nah, Ejotekno kerjasama dengan 3 BUMN, kita kolaborasi dengan Pindad, kita produksi bareng dengan Wika, kita bikin motor listrik 3 roda,
Lalu dengan Skopindo kita amankanlah urusan lingkungan dengan standarisasi labnya. Nah, kolaborasi kami menimbulkan efek baik terhadap investor sebetulnya. Kami punya investor yang menarik bahwa ini perusahaan yang legal, jelas, kukuh. Nah, kalau untuk buka duit mah di duitan ku aing gitu dah. Tah, mah udah begitu teh. Aing teh era mah. Udah begitu teh mah kurang teh tawaran. Sok ku saya di investasian kudu meuli kudu make APBD. Saya berinvestasi di investor. Mau nggak Anda membuat regulasinya? Oke. Sangat menarik. Jadi Kang Beta dengan Kang Wahyu dan teman-teman sudah berkolaborasi karena kan judulnya adalah diskusi ini kan bahasanya adalah kolaboratif solutif, Kang. Karena kalau polanya tidak dirubah 20 tahun ke depan kayak Lautan Sampah kedua karena tempat yang baru akan numpuk oge mah. Pemaparannya sangat cakap pisan. Mang Beta dan Kang Wahyu geus ngajajakeun. Ada saya diskusi dengan beberapa kawan, salah satunya di komunitas CAI, Cinta Alam Indonesia. Cek Simang CAI eta pola yang ditawarkan ke komunitas ataupun seperti Kang Beta memang sana bertolak belakang. Urang mah yang urangan tonase senang maneh nama tonase kudu tetap karena hitungan urang mah apa gimana Gini, ini konsep TPA akhir ya. Kita bicara soal Nambu di Bogor, kita bicara soal Logok Naka nantinya. Itu mentargetkan minimal sampah di Nambu adalah 2000 sekian sampah harus hadir untuk dijadikan energi. Lalu di TPA Logok Naka bakal seperti itu juga. Pertanyaannya Pak Jaya atau jengurangan sampah? Karena diwajibkan ada standar minimal target sampah dihasilkan. Oke, saya Kenapa akhirnya jangan di hilir Bang, tapi kudu di hulu. Siap sampah kekurangan. Tadi Mang, kita punya mesin kawasan 10 ton per hari untuk pengelolaan sampah di kelas kelurahan. Atau lalu masyarakat kekurangan sampah mah lain kelurahan eta teh Mang, bisa 2 kelurahan sakawasan teh. Itu targetnya adalah pengurangan sampah bertolak belakang dengan hilir yang sifatnya punten tanda kutip proyek besar. Dan tujuannya cuan gede atuh Mang. Aeroletik mas kelas kelurahan 10 ton paling 5 miliar atau cuan lagi kan 50.000 ya. Tapi kalau proyek triliunan mah nyamurin karasain Mang cuana. Nah kita yuk sama-sama, saya bilang begini soal solusi mah. Saya setuju banget ada hal yang kita lupakan Mang. Gotong royong. Sik atuh, dah kalau baheula teh geus bener make pola teh gotong royong. Yuk, ayo gotong royong memang pengalaman saya. Soal aya gotong royong anu ngabersihan jukut hiji jukut ku 5 urang atau ku 10 urang. Didinya kabeh henteu mah. Gotong royong mah akan membagi tugas. Bapak tukang caina, bapak nu ngabersihan taneuhna, bapak nu ngoret peruntahna, ya jukutna, ibu-ibu nu nyieun suguhanana. Masing-masing punya peran dan tugas. Walhi advokasinya saya acungi 80 jempol memisahkan karena kegiatan mereka bisa langsung menohok pada regulasi. Yuk kurang bagi-bagi tugas weh jelema teknologi mah teknologi weh gawena ya, jelema regulasi. Nah kalau saya dalam mengkritisi ini mah udah ada blueprintnya, tunggu kehancurannya kalau tidak pada ahlinya. Tempat akhir hancur tidak ahli atuh ya, karena ahli lain dengan ahli dengan cuan. Yuk, kalau saya mengajak pemerintah mah ahlinya regulasi, diawasnya kualhi, regulasinya benang teh, baik itu ke produsen, masyarakat dan gakum. Oke, masyarakat yang menghasilkan sampah, kita kudu tanggung jawab jeung sampah-sampahna. Maka tadi cek Simang mah lamun kaduruk ke dalam hutang-hutang manehna tuh cenah kudu karasaeun we musibahna. Yuk masyarakat kita bareng-bareng gotong royong. Ada yang namanya ahli teknologi, ada yang namanya ahli sosialisasi, ada yang namanya ahli pengangkutan, tukang yuk bareng-bareng guyub. Ayeuna mamang bunten para teknokrat masing-masing sering jago. Teknologi aing pang terbaik mah. Teknologi mana goreng. Kelas-kelasna orang Sunda gitu. Tapi cina tinggali orang di tempat Cina. Kok aya ieu aya di siko itu saling-saling guyub gitu tah. Yuk orang Sunda itu bisi poho takut lupa. Kita balik lagi ke gotong royong, ayo saling-saling yuk. Ada yang ahli teknologi, ada yang ahli mana, ayo kita gabung, kita guyub. Eta teh tos kawengku dina filosofi ikat nu dianggo ku bener bisa. Saiketan satujuan dina pancana sewang-sewangan. Saya tutup heula Mang Beta. Nanti bisa lempar ke
Kang Dedi, ieu senior abdi, kakak pembina pramuka kabungkur, iya pembina oge pun bojo paskibra pun bojo teh kantos disarankan dulu. Setelah acan dilempar ke Kang Dedi sebagai perwakilan Dinas Lingkungan Kota Bandung dan Akang di KBB, aya door prize. Door prize kahiji tumbler made in Eger, ramah lingkungan, karena tumbler yang dibikin oleh Pak Roni, saya kenapa sangat apresiasi ke Eger ya. Eger mah nyieun kantong plastik walaupun mahal, dia dari berbasis singkong. Kemudian dia membagikan setiap pembelanja anu butuh bibit dibagi gratis. Tumbler ini pun dari hasil yang namanya ekonomi sirkular. Jadi ini dibikin dari runtah plastik, kemudian ya Pak Roni ada sebagai pengusaha sehingga jadi ini. Pertanyaannya, yang teman-teman hoyong tumbler, tahun berapa Sari Mukti dibuka? Jadi tahun sabaraha sih orangnya sepakat ya, pemerintah 4 kabupaten kota sepakat micen ka Sari Mukti. 2005 menang tumbler. Menang tumbler. Terima kasih Bang Tisna. Salaman lah aja. Oke. Pertanyaan kedua dibikin 2 sesinya. Biar 2 sesinya. Eger. Ini namanya tas pinggang ya. Tas pinggang. Berapa jumlah tonase sampah per hari yang masuk ke Sari Mukti? Mangga. Sok, mak, sok, tinggalin lagi loh, gak ada ayat. Kata mah berating lah, berating. Karena itu mah abstrak, Mas. Nu dicatat sabaraha, nu asupna sabaraha, abstrak bisa disebut jawaban. Ya, aya nama orang pertanyaan kedua. Saha ngaran aslina Mbah Wisnu? Sok, temenang. Sok, kakak. Saha? Temenang, enggak kena ini, temenang. Di luar. So, pokoknya mah nu ngajawab kudu di keluarga. Mau obe malain juri guntah menang tuh kayak. Yang tidak nah, mah keluarga juri guntah kabeh. Wisnu Suwardana. Enggak. Salah cenah. Kayak pertanyaan 2 siki deui. Aya 1 tumbler, 1 dari tas pinggang. Mudah-mudahan ya rintik-rintik hujan adalah barokah. Salila ieu teu hujan, enak rintik-rintik. Hari ngomongkeun kasayana berkahnya. Ya, mudah-mudahan hujannya. Sugan itu kerbareman itulah Sari Muktinya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah. Tengah gedean, maksudnya mulai gedean ya bubar. Salajengna waktosna ku abdi disangakeun ka Kang Dedi Darmawan yang mewakili hari ini dari Dinas LH Kota Bandung. Masalah mah tong Dawi tidak berbicara masalah. Kinten-kinten ada tawaran apa Kang? Solusi. Karena judul pertemuan ini sampahku urusanku kolaboratif solutif. Mangga Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan sekalian, syukur alhamdulillah takdir Allah kita bertemu. Tapi sebelum semuanya berlangsung, ini saya mau kenalkan sobat saya sejak kecil, dan mudah-mudahan bisa menjadi tokoh untuk bisa menyelesaikan bantu kita. Ini ada Kang Robi ini Kang Robi Sundawani. Kang Robi. Ya. Teman-teman sekalian yang ngahaja we banyak subjektif tenanaon da balad ya. Beliau adalah calon DPD RI dari Jawa Barat ya. Ya, jadi coblos beliau. Mudah-mudahan biasa ngadukung advokasi ya. Nah, gitu. Jadi semuanya ya Kang Robinya awas. Alhamdulillah salaman lah ya. Didoakan lah. Margi beliau mau langsung ke Tasik bieu teh gitu kan ya. Mau langsung ke Tasik mudah-mudahan. Jadi kahiji, sampah itu tidak mengenal batas wilayah. Yang kedua, sampah itu tidak mengenal kompetisi. Benar tadi bahwa tidak usah apa aing-aing, tidak usah apa benar-benar. Udah, ya. Kantor kita mah memang sudah wadah runtah gitu kan ya, oke. Naon segala macam komplain segala macam gitu naon ya.
Tapi kalau mau kita cari solusi, saya tunggu di RW 7 Sarijadi, ya. Saya tunggu di RW 7 Sarijadi untuk lingkup RW kecil, bukan kelurahan ya. Untuk lingkup RW kecil sudah tidak membuang sampah ke TPS. Sampah berhenti di sumber, termasuk residu diolah untuk RW. Sudah. RW 7 Sarijadi. Maka dongkapan itu orang lanjutkan diskusi. 0% anu kasari madu. Tos ya. Tanpa alat, tanpa mesin ya. Mohon izin ya, saya tahu persis Tungta, saya tahu persis sekarang Gibrik Mini juga tahu persis semuanya juga ya. Tapi ini tanpa alat, tanpa mesin sudah bisa skala RW kita hentikan. Justru Kang Juri Geruntah ini yang jagoannya ini nanti akan, kalau beliau tahu pasti bisa langsung selesai di tingkat RW. Entong jauhin ke TPA, entong jauhin ke TPS, di RW saja ya, yang dimulainya dari rumah sih sebetulnya Mas gitu kan ya. Oke, ini saya potong. Ya. Kalau di RW 7 Sarijadi sudah ada contoh yang bagus, anggaplah dari tahun berapa kan ya? Sejauh mana biasa diduplikasi atau program di sedang diduplikasi, ini takdir Allah saja. Takdir Allah saja Sari Mukti terbakar, yang akhirnya kemudian dicari solusi yang bisa menghentikan. Nah, harus berhenti di sumber, itu betul, harus berhenti di sumber. Kalau Sungta itu tingkat kelurahan, betul ya, pembakaran yang dengan sistem yang bagus gitu kan ya. Tapi kalau masuk ke kelurahan itu tetap harus ada BBM, itu tetap harus ada transportasi, itu tetap harus ada ritasi. Tapi kalau dari di RW sudah dihitung, di RW itu 50.000 3 hari, 50.000 per 3 hari, 500.000 per 1 bulan. Uang internal juga sudah selesai. Baik. Dongeng kelanjutannya Mang Utun tadi itu. Siap. Jadi Kang Utun diajak ngobrol sadayana liren di RW, tidak keluar dari RW. Gitu. Jadi menarik ini tawaran solusi konkret. Ya. Jadi bisa APBD yang dibikin ke pihak ketiga, dinas LH kan ada pihak ketiga ya. Untuk menghargai pahlawan-pahlawan ini. Nah, gitu. Jadi bisa dialokasikan, tidak lagi subsidi ke UPT, bisa dialokasikan uangnya buat masyarakat Teprok lah tuh. Teprok. DLH Kota Bandung. DLH Kota Bandung. Dan mudah-mudahan biasa jadi duplikasi secepatnya. Harus direplikasi. Jadi lamun ini jalan, program yang Kang Deddy ini jalan, jadi udah nggak perlu lagi cari logok nangka. Dan tidak akan ada lagi kejadian berikutnya. RW 7 Sarijadi. RW 7. 081212126826. Siap. Nanti sekarang Kang Deddy saya lempar ke tetangga sebelah ke KBB. Gimana Kang Iman nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, yang pertama penyampaian permohonan maaf dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bapak Haji Kang Dadang, itu menyampaikan salam karena beliau juga saat ini sedang rapat Forkopimda dengan di KBB. Nah, kebetulan mengutus saya, yang sebenarnya saya juga dalam hal ini anak baru lahir Pak, baru kemarin saya jadi kepala UPT yang ditugaskan untuk mewakili ini, tapi setidaknya lah ada itikat baik kami hadir gitu ya, minimal kami itu dapat ilmu ini dari narasumber-narasumber yang luar biasa gitu. Jadi saya sangat apresiasi tadi salah satu contoh yang tadi disampaikan oleh Pak Deddy dari Kota Bandung. Ya mungkin Bandung Barat dari Bandung Raya ini mungkin yang paling tertinggal mungkin dalam artian penanganan sampahnya. Tapi insya Allah kami kemarin mencoba ke TPA Sari Mukti, memang secara nyata betul masih nyala gitu ya. Dari Komisi 8 Pak itu datang kemarin hadir di sana. Ya intinya kami dari Bandung Barat sudah berupaya, tadi pun juga sudah rapat dengan PJ Gubernur. Jadi solusinya sekarang malah ditambah jadi 10.000 ton tadi Pak. Jadi dari kemarin kan 8.000, sekarang jadi 10.000. Jadi memang ada kepusingan untuk gimana caranya menangani sampah yang berserakan saat ini gitu. Jadi untuk pengangkutan kami terus terang di UPT kan lebih ke pengangkutan ya. Nah, cuman mungkin nanti solusinya kalau seandainya memang ada temuan-temuan yang bagus itu kan, jadi mungkin hal-hal yang seperti rutinitas seperti ini mungkin bisa dikurangi dengan cara pemilahan pengolahan yang maksimal gitu, dengan cara yang tadi disampaikan. Baik, pertemuan diskusi publik judulnya kolaboratif politik, jangan mempermasalahkan masalah. Siap. Tetapi bagaimana kita menjadi bagian solusi dari masalah.
ini baru di sini. Besok lusa kita bikin diskusi di KBB bagaimana menjadi mengkolaborasikan antar pihak di KBB terhadap sampah. Faktanya di TPS di Bandung Raya itu terus numpuk. Kemudian di sisi-sisi jalan kan ambruk. Nah, tinggal bagaimana nih? Ini saya nanti dijawab lagi sama Kang Deddy. Apa yang akan kita lakukan termasuk sama Pak Wahyu? Karena ini harapannya terjadi pentahelik hari ini. Hari ini nih. Kementerian mengatakan sampai September. Kemudian pembuangan Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat dan Kabupaten Bandung tonasenya dikurangan. Berarti bakal aya sampah 50% sampai 70% yang tidak terbuang. Nah, tawarannya kira-kira kumaha ieu? Sampah anu ayeuna wae ge masih nambru. Encan tiap hari ngaluarkeun sampah ya rumah-rumah. Kira-kira tawaranna kumaha ieu Kang Iman sama Pak Deddy? Ya, kalau dari hasil tadi kita rapat dengan pertemuan diskusi publik judulnya kolaboratif solutif, jangan mempermasalahkan masalah. Siap. Tetapi bagaimana kita menjadi bagian solusi dari masalah. Ini baru di sini. Besok lusa kita bikin diskusi di KBB bagaimana menjadi mengkolaborasikan antar pihak di KBB terhadap sampah. Faktanya di TPS di Bandung Raya itu terus numpuk. Kemudian di sisi-sisi jalan kan ambruk. Nah, tinggal bagaimana nih? Ini saya nanti dijawab lagi sama Kang Deddy. Apa yang akan kita lakukan termasuk sama Pak Wahyu? Karena ini harapannya terjadi pentahelik hari ini. Hari ini nih. Kementerian mengatakan sampai September. Kemudian pembuangan Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat dan Kabupaten Bandung tonasenya dikurangan. Berarti bakal aya sampah 50% sampai 70% yang tidak terbuang. Nah, tawarannya kira-kira kumaha ieu? Sampah anu ayeuna wae ge masih nambru. Encan tiap hari ngaluarkeun sampah ya rumah-rumah. Kira-kira tawaranna kumaha ieu Kang Iman sama Pak Deddy? Ya, kalau dari hasil tadi kita rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, itu tadi yang saya sampaikan tadi, karena dengan adanya penumpukan kuota yang kemarin juga kalau Cimahi udah habis ya, Bandung Barat masih ada 400 ton. Nah, begitu kemarin ada lokasi di atas gerbang Sarimukti yang ke sana sudah dibuka, jadi itu bisa menampung sekitar, makanya ada penambahan kuota jadi 10.000 sekarang untuk sementara gitu ya, untuk sementara sampai menunggu proses mudah-mudahan, karena kan dari TB katanya sedang ada ada satu apa namanya Pak di kajian gitu ya, biar apakah gimana ini, apakah TPA Sarimukti ini setelah kebakaran ini bisa dilanjutkan lagi atau gimana gitu. Tapi tentunya untuk menangani yang sementara ini, yang menumpuk-numpuk ini, disiapin tempat yang sebelahnya, sebelah atasnya, di sebelah zona 2. Saya potong. Siap. Saya sebenarnya ikut waktu jadi pengurus WALI menyatakan darurat sampah masuk Sarimukti adalah sementara. Ya. Kemudian dipermanenkan. Kemudian ada inisiatif zaman terakhir dari Setiawan diinisiasi Legok Nangka. Ya. Jadi perjalanan Legok Nangka itu udah 15 tahun. Tapi polanya nggak rubah. Jadi yang tadi ditawarkan oleh saudara Caca dari Wali, bagaimana yang disampaikan Kang Deddy tadi, jangan ada. Tapi faktanya Sarimukti hari ini diperluas dan diperpanjang sampai 2006. Dan Legok Nangka akan siap 2026. Nah, berarti ada jeda hari ini sampai 2026. Kinten balik kumaha sikap pemerintah, apakah rek nyieun TPA anyar deui? Nah, karena begini kan. Pak Eka sebenarnya kalau hadir dia ingin memprotes perluasan ke 42 hektar karena masuk ke zona hutan jati. Ya, sebenarnya udah nggak boleh. Cuman
saya juga tidak sepakat kalau hari ini tiba-tiba ngapidanakeun karena bukan solusi. Maka tawaran solusi nang nungguan saya nunggu sama legok nangka kira-kira nanya Kang, maksudnya biar kami masyarakat bisa terlibat nalika 2000 berapa Kang Didi waktu itu sama Pak Dada, semua stakeholder itu berkolaborasi, TNI, polisi, ormas, LSM semua berkolaborasi. Nah kinten-kinten ayeuna ieu mah nyimpen runtah masalah anu sasasi ayeuna we. Kinten-kinten kumaha Kang? Apakah akan mangga Kang Dedi? Saminggu deui. Antosan saminggu deui. Antosan saminggu deui nuju disiapkeun tempat-tempat kanggo anu ayeuna aya. Jadi simultan dengan itu edukasi di RW-RW yang harus bisa menyelesaikan terjadi, kemudian kawan-kawan tetap bergerak, pembakaran yang bisa diminimalisir dari emisinya segala macam itu dilakukan, pokoknya semua dilakukan. Tapi seminggu lagi ini mudah-mudahan insya Allah yang sekarang sedang ada, karena hitungan kami sekarang sudah hampir di pinggir kiri kanan itu kalau tidak terbuang sudah hampir ke angka 20.000 ton ya di kanan kiri jalan. Oleh karena itu mohon izin saya langsung mengambil bahasa dari Pak Pela ya, 1 minggu lagi mohon masyarakat bisa bersabar sesuai dengan surat sampai tanggal 24 September kan gitu harus mengolah secara mandiri ya tentu Kang Wisnu bisa maklum lah ya, bakar lah eta solusi frustasi, memang solusi frustasi tapi kemudian bakar tutup jadi ya. bisa dikatakan solusi emergensi hari ini ada paralel paralel simultan gitu ya, simultan teknologi jalan ya, lubang-lubang jalan, kemudian teknologi jalan. Kang Pismannya jalan gitu, yang tadi RW 7 itu jalan gitu kan. Kabayang lamun 1591 RW bisa melakukan itu karena 0 rupiah apa ya, 0 rupiah mulai dari 0 ya. Bukan kemudian tidak tanpa biaya, bukan, tapi biaya yang sekarang tidak bertambah lagi. Cukup dengan itu asal pola berubah. Hanya ya kita head to head ya dengan orang yang tetap ingin sampah ada ya. Itu mah jelas budaya kumpul angkut buang masih ada yang mempertahankan itu. Kalau kita kumpul pilah olah yang seperti itu memang aneh buat mereka. Nah ini kita head to head ini, kita sudah berhadapan dengan mereka. Berarti kami ada di posisi Kang. Saya ada di posisi ini. Ya, kita ada di posisi ini. Ya, gitu. Karena ini adalah salah satu pejabat yang ingin tidak nambah tonase. Ya saya bisa berhadapan dengan mereka sekarang. Saya bisa tunjuk mereka sekarang ya. Siap. Karena saya boga bala dari nama iya itu. Kang Dian ya. Gitu kan, ya. Jadi ya sepakat ya kita dukung Kang Dedi dalam pengurangan tonase. Kang Unai izin Kang Dedi duluan. Jadi Kang Walhi teh organisasi sipil masyarakat atau LSM yang memang bergerak di bidang lingkungan hidup. Panjangannya aja Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Nah ini tuh adanya di kalau sampai saat ini ada di 28 provinsi di Indonesia dan berkantor di ini ibu kota provinsi. Kalau di Bandung Kang nanti akan main ke kantor sekarang di Jalan Pecah Kopi 14 Kang di Sukaluyu dekat Taman Makam Pahlawan. Jadi Walhi ini bergerak di bidang advokasi atau pendampingan, di bidang pendidikan dan juga kampanye terkait lingkungan hidup yang berkelanjutan gitu kan. Kalau misalnya tadi ditanya sudah sejauh apa sih Walhi melakukan upaya-upaya gitu kan terkait penanganan sampah. Yang pertama kalau dari pendampingannya ada beberapa tempat walaupun memang masih belum banyak dan skalanya juga masih skala komunitas mungkin RT mungkin ya Kang yang didampingi untuk tadi melakukan Kang Pisman kurangi misalkan manfaatkan atau kalau di kita biasanya pakai terms ini zero waste atau minim sampah gitu. Jadi bagaimana caranya kita memberikan informasi dan mengajak juga masyarakat untuk mengelola sampah mulai dari sumbernya tadi, mulai dari pengurangan, pemilahan, pengelolaan sampah gitu yang dihasilkan. Selain itu kalau di bagian advokasi kebijakannya kita juga ya tadi mengadvokasi kebijakan terkait penegakan hukum ya terkait tadi produsen-produsen yang harus bertanggung jawab terhadap sampah kemasan yang mereka hasilkan gitu kan. Walaupun ini prosesnya juga panjang dan gak cuma Walhi aja yang melakukan Kang. Jadi biasanya kalau misalnya di LSM
lingkungan ini kita pasti bareng-bareng karena tadi ada pembagian peran juga, ada yang fokus di bidang advokasi kebijakannya, ada yang di advokasi pendanaannya atau finansialnya, ada juga yang khusus nanti di implementasinya di lapangannya. Jadi kita berbagi peran di situ juga gitu kan. Terus selain itu juga mengkampanyekan tadi gaya hidup yang berkelanjutan, terutama ya tadi untuk kalau di sektor persampahan ya tadi kita mendorong masyarakat atau publik juga terlibat untuk mengelola sampahnya, mulai dari pola pikir yang tadi Kang, dari pengurangan, terus juga pemilahan gitu kan, pengelolaan, dan juga mendorong si produsen yang punya produk ini untuk membentuk skema pasar yang lebih berkelanjutan dan bisa diakses oleh kita masyarakat yang lebih luas gitu kan. Karena sejauh ini kan produsen inginnya produknya mereka ini tuh bisa Sebentar, saya potong. Ya. Saya lupa, teman-teman ada awuk. Satu itu Mang Dian, yang kedua panggilkan kopi jangan Mang Wisnu. Silakan aja. Di Mang Beta. Ya tadi gitu kan, mendorong juga bagaimana caranya ya tadi si produsen ini tuh punya skema pasar yang bisa diakses oleh kita gitu kan sebagai konsumen, dan juga dia lebih ramah lingkungan gitu kan. Kita kan dorongnya inovasinya ke situ, karena kalau misalnya mikirin pola pikir produsen kan mereka pengen produknya ini bisa semurah-murahnya dan seluas-luasnya bisa terjangkau, tapi mereka tidak pernah menghitung kos lingkungan yang sebetulnya harus mereka hitung gitu kan. Sejauh ini pada akhirnya ya kita gitu masyarakat yang terkena dampaknya gitu kan, tadi dari mulai penumpukan sampah plastik gitu kan yang ada sampai sekarang kan jadi concern dan jadi darurat juga ya, sampah plastik bukan cuma di Bandung aja, bukan cuma di Jawa Barat aja gitu. Jadi intinya tinggal mendorong pemerintah pusat, kita bareng-bareng. Jadi maksudnya gini, menurut mulai teh wali kapan yuk kita serang ke LHK, menurut gitu mulai dari mah hayangnya serang wae kan. Benar gitu. Oke. Angkatan udara diajak gelut, semua jadi riuh gitu. Iya. Itulah. Ya, dan juga itu tadi melakukan penguatan juga ke masyarakat bahwa penting juga buat kita untuk mengelola ya tadi sampah yang kita hasilkan. Jadi proses Kang Mulai kapan nih kita ke Jakarta berenang gitu ya konkretnya. Itu bisa biar karena lembaga wali adalah lembaga advokasi dengan juri gerunta, dengan brother, dengan komunitas menjadi daya dorong politik kepada kementerian, benar gitu, biar ada tekanan kepada penghasil sampah, karena logikanya salah. Penghasil sampah itu lain rumah tangga, betul kan? Yang selama ini penghasil sampah itu rumah tangga, padahal penghasil sampah adalah pabrik-pabrik. Ya, penghasilnya terus juga kan di Kota Bandung juga banyak kawasan wisata gitu ya Pak. Jadi jangan lupa juga di Bandung banyak kawasan wisata, pendidikan, dan itu juga kan semua kawasan itu menghasilkan sampah. Jadi intinya spirit diskusi ini kan kolaboratif, solutif, kemudian pentahelik. Kenapa kalau Citarum Harum bisa pentahelik? Kenapa urusan sampah tidak? Maka 2 minggu yang akan datang kita akan ada diskusi lagi Kang Deddy di Indonesia Menggugat. Jadi ini hanya baru pemantik. Kenapa? Kita bukan hanya, ya maaf kalau dulu saya mah tukang demo kan intinya ngomongin masalah ngeganyang lah. Nah dulu, ayeuna mah teu. Kang ngora eta mah Kang. Jadi sekarang bagaimana diskusi ini kita berlanjut, bagaimana kita sebagai stakeholder masyarakat bisa babarengan, ada produsen mesin, ada advokasi, ada praktisi, ada emak-emak, biar pola tata kelola sampah ke depan nggak seperti hari ini lagi. Panggilan gitu ya? Oke, saya lempar ke Kang Deddy tadi pertanyaan Mang Unai. Ya, saya tinggal WA Kang Asep aja lah ya gitu kan untuk memperhatikan beliau gitu. Jadi begini, tapi saya juga berempati jadi beliau. Kalau misalnya beliau punya waktu nanti dengan saya, mungkin kita akan bisa beri peluang untuk perhatian beliau kan gitu kan. Alhamdulillah. Bahasa memanusiakan Kang Wisnu itu agak kejam sebetulnya ya gitu, memanusiakan. Padahal itu manusianya, jadi akhirnya nyebutkan juri gerunta gitu. Filosofinya Pak. Iya, tahu enggak tuh? Filosofinya juri gerunta itu kalau istilah Sunda ya, saserem-seremna jurig, abdi teh acan ninggal jurig micen runtah. Jadi micen runtah sembarangan eta lo micen jurig. Jadi untuk saya pikir mungkin komunikasi yang harus dijalin ya dengan Kabupaten Bandung ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua soal mesin.
kenapa di Undang-Undang 18 tahun 2008 sampah tidak boleh dibakar. Bahkan turunannya sampai Perda 9 tahun 2018 kalau sampah dibakar fine 250. Yang disebut sampah dibakar itu sekarang itu lagi nyapu dibakar taetan atau ya. Tapi kalau ada alat-alat yang diciptakan untuk bisa menjadi pembakaran sampah, itu yang boleh, yang legal. Ini yang diperjualbelikan kan, ya. Jadi bukan kemudian hari sampah itu menang dibakar, ayo jualan jangan bakar sampah, ya. Karena apa yang kita buat juga akhirnya si sampah dibakar, ada yang jadi bahan bakar berganti batu bara. Tapi dia emisinya tidak ada, gas buangnya tidak ada, semuanya tidak ada. Itu Kang Unai ya, gitu. Tapi Kang Unai boleh nanti kita diskusi banyak agar lebih tahu lagi mesin-mesin yang seperti apa saja sih yang bisa kemudian jadi membakar. Karena sekarang banyak sekali yang jualan tungku, ya jualan tungku yang katanya insenerator, tapi tidak seperti itu. Gitu. Kang Didi, nanti kita akan bersilaturahmi, berkomunikasi, Mang Unai, Juri Gunta. Insya Allah Pak Didi berkenan, kita akan bersilaturahmi ke kantor saya tunggu. Dinas LH Kota Bandung. Bagaimana tetap tujuan kita ini adalah menjadi bagian dari solusi. Ya. Karena runtah ayeuna loba kene, di rumah-rumah masih menghasilkan, Sari Mukti masih begitu adanya, dan Legok Nangka 2026 baru jalan. Artinya ada potensi penumpukan sampah di rumah-rumah. Ya. Dan itu mak-mak adalah garda terdepannya. Pak Inten, saya sambut dulu ini salah sawios mengedukasi urusan lingkungan sejak dari rumah. Ini anak saya dua-duanya datang, Adinda sama Nanda Sundari. Jadi dipaksa ku bapana, cuma ayah itu senang nyian acara rek hadir. Dan Kang Didi, saya pernah nyian acara dicarekan ke budak-budak sorangan. Jadi nyian apa ya, acara silat saya bikin dek kela itu dibuatan mana budak orang kali ya. Mana nah alhamdulillah itu juga bapak karena awewe Pak lamun lagi juga bapak pelantikan APBSI Jawa Barat. Cece ngomong, ayah terbalik senanyian acara itu ya runta berantakan. Saya bilang membangun kesadaran itu tidak serta-merta mudah. Maka membangun kesadaran itu memang harus dari sejak dini dan dilakukan kolektif. Pak Dedi sebagai government melakukan kesadaran, kami sebagai komunitas membangun kesadaran, sehingga terjadilah kesadaran kolektif. Mudah-mudahan ke depan ada perbaikan tata kelola. Saudara-saudara, eureun heula ya, sakedap istirahat heula. Ya, ada teman-teman KPJ udah siap belum orang-orang ngagenjreng nih? Atau Mang Priston mau baca puisi? Lanjut. Sambil teman-teman KPJ mempersiapkan, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada teman-teman media. Ayah pasukan patroli Walungan, ayah reng-rengan Juri Gunta Nusantara, ada emak-emak, abdi hormat pisan ke ibu-ibu, karena inilah yang garda terdepan teh emak-emak. Mama, nanti kita akan roadshow. Oh mama, iya saya setuju. Siapa yang mau? Siap Mang Dian. Mang Dian. Tapi kan ini tadi melain mama ya. Ya mama ya. Mewakili mama. Tadi menarik bercerita tentang dari awal. Ini adalah acara kebudayaan ya maksudnya. Dan alhamdulillah saya hanya ingin bercerita solutif ya. Bukan berarti punten agul bukayung butut. Saya memakai pendekatan budaya dengan mama ini. Kami memakai pola perelek mautun. Perelek dirubah jadi perelek runtah. Sistem yang kami lakukan adalah jemput bola. Bagaimana mengedukasi masyarakat satu RT untuk memilah dan kami jemput bola. Perelek, namanya perelek, organik dan anorganik itu dijadwal anorganik hari Jumat sesudah budaya lagi. Kami menggaungkan juga budaya jumsih, Jumat bersih-bersih. Jadi warga satu RT kami ajak untuk jumsih dari mulai lingkungan gang terkecil, dan itu akan menghasilkan interaksi antar warga dan interaksi antar pengurus. Kebetulan saya juga mewakili pengurus ketua RT di wilayah, artinya pengurus juga harus menjadi figur suri tauladan ketika ingin mengajak masyarakatnya untuk peduli terhadap lingkungan. Kalau itu tidak dilakukan juga repot. Dan seiring berjalannya waktu Pak, alhamdulillah di kota Bandung ada KBS, kawasan bebas sampah. Dan itu saya perhatikan Pak Dedi punten kemarin pertemuan berapa kali, antusias para RT masih lemah Pak, karena tidak terbangun mindset seorang pemimpin itu harus menjadi figur suri tauladan gitu.
Ketika saya tanya apakah Pak RT, Pak RW di beberapa wilayah kota Bandung sudah mulai memilah sampah dari rumah, mereka pada belum. Kumaha harek dicontohan keluarga gitu Mang Utun. Jadi alhamdulillah dengan emak-emak ini juga ketua RT. Jadi kami berkolaborasi antar ketua RT yang kami bangun di wilayah mikro. Jadi mikro ini sangat berpengaruh dan alhamdulillah kita udah 2 tahun ya. 2 tahun kita berjalan dengan kondisi ini tehariwang sama sekali. Warga udah semuanya alhamdulillah udah merasakan tidak merasakan hariwang semua, dan alhamdulillah yang saya pakai itu yaitu sistem pola-pola pendekatan budaya maupun selain saya juga mengikuti jejak Kang Wisnu nuhun. Kang Wisnu menjadi inspirator saya dari dulu baik di sungai maupun di gorong-gorong juga saya sebagai KPP Sanimas IDB ini inspiratornya. Jadi di situ mungkin pengalaman atau perjalanan saya sebagai pengurus wilayah juga sebagai komunitas Masagi Cibogo, masyarakat bersinergi di wilayah Cibogo, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Nuhun Mang Utun, gitu dari saya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes, kenapa hari ini adalah saya bilang kegiatan budaya? Karena ada mindset budaya teh kesenian, padahal salah. Kacapi suling, karinding, kenang pencak itu seni. Ada seni tradisi, ada seni kontemporer. Kebudayaan adalah perilaku. Lamun jelema ngaku sebagai budayawan, bangga sebagai turunan Ciliwangi orang Sunda, masih kene micin runta, berarti ada can berbudaya. Nah mari kita bangun dari bahasa saja. Yuk orang nyian kegiatan kebudayaan. Nah senang emang ngomongkeun runta. Karena urusan lingkungan itu bagian dari kebudayaan. Bedakan antara kesenian aja kebudayaan. Budaya, budidaya jadinya perilaku. Ada budaya, ada perilaku yang beradab, ada yang berbudaya. Ada budaya yang biadab, yang itu yang tidak berbudaya. Saudara-saudara, kumargi, kenapa waktosna ieu didamelkeun jam 3 para wargi? Supados untuk tuntas, karena 2 minggu yang akan datang kita akan bikin lagi Maokta di Indonesia Menggugat, dan kita akan bikin diskusi publik ini per 2 minggu Insya Allah di gedung Indonesia Menggugat dengan semangat hidup adalah udunan. Apa saja, kalau sekali diskusi belum tentu ngebangun kesadaran, ya nanti pemerintahnya bisa udunan. Jadi bukan kurang untung ya. Saya sumbang lah. Catat Mang Dona, benahara ya benahara. Sumbang doa nah Mang Dona catat Jaldi. Jadi ini adalah baru pemantik, ini diskusi pertama. Karena permasalahan lingkungan Kota Bandung lain masalah runtah unggul. Masih banyak. Kita akan upayakan diskusi per 2 mingguan. Insya Allah izin udah keluar dari gedung Indonesia Menggugat. Penutup Billy Ainu Bade Tumaros di reng-rengan, brother, mangga, akang. Satu kata yang menarik, masalah ISPA. Yang menarik adalah siapapun yang terkena ISPA, katanya, berarti menurut para ahli, itu insya Allah anaknya kalau ibu-ibu sedang hamil, kemudian menghisap ya udaranya, kemudian Sari Mukti, dipastikan anaknya stunting. Dan kalau stunting, insya Allah mau asup ke ITB. Jadi alhamdulillah warga sekitar Sari Mukti mah entong ngimpi ke ITB ke stunting barang reke. Pertarusanana kanggo advokasi tiwalhi teh. Berapa kerugian yang harus diminta ke negara? Karena itu nggak bisa diklarifikasi lagi, nggak bisa dinetralisir lagi. Udah masuk kok, apalagi banyak yang hamil loh. Punten Kang Dinas di wabil khusus KBB pangadatakeun istri nu hamil kan. Sebab itu bakal kena ISPA, insya Allah bakal stunting. Saur Profesor Dr. Emil Salim sanes sareng abdi. Berapa? Itu harus kita hitung. Berapa kerugiannya dan berapa kita harus menuntut ke negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung jawabnya kawalinya berikut ada dari teman-teman dari Brother. Mangga. Ya, tadi Kang Sai ya. Kang Sai hatur nuhun. Oh Zai.
Hatur nuhun Kang, pertanyaannya tadi itu karena itu hitungannya kan saya juga nggak bisa langsung tiba-tiba mengeluarkan berapa angka yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sebagai ganti rugi, dan itu karena harus dihitung ada berapa jumlah yang terkena, yang terdampak dari mulai bukan cuma yang hamil aja, tapi seluruh warga yang ada di sekitar situ, ada ya 3 desa itu harus dihitung. Dan selain tadi kesehatan, mungkin dampak sosial, lingkungan itu harus dihitung, dampak ekonomi pasti itu semuanya harus dihitung. Baru nanti kita bisa mengajukan jumlah nominal untuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap warga yang terdampak kemarin Sarimukti gitu Kang. Jadi memang masih dalam ini juga masih kami godok dan masih kami hitung juga. Mungkin nanti kalau misalnya datanya sudah keluar ya akan dipublikasi. Betul. Yang saya tahu kemarin minggu itu ada pertemuan ya sama Mas Rohaji, salah senior saya, gitu, senior kita di Walhi, akan melakukan kajian dan audit. Jadi kan menariknya dia angin kakulon lembur belah itu udah kehasilkan kan. Terus aya cek orang belah itu teh pagodek pak malikeun angin malikeun itu mah. Jadi belah di. Jadi ada desa itu 13 sini, 4 sebelah sini. Ya. Artinya yang tadi akan sampaikan, karena saya juga bagian dari Jari Walhi, kita sedang melakukan kajian. Dan hari ini kita masih tetap melakukan upaya udunan, menggalang minimal masker kita kirim. Ayo sesa Covid kita kirim ke sana ya Kang Acil ya. Dari teman-teman Tentara Langit, dari Bandung, berbagai lah gitu, ada Brotherhood for Nature dan lain-lain. Itu yang bisa kami lakukan adalah penggalangan sisa-sisa zaman Covid masker, karena mereka sangat membutuhkan. Saya hari keempat apa hari kelima saya ke sana, nggak ke Sarimukti dan ke Bisa Maruman, maka saya coba bertemu dengan masyarakat sekitar, berdoa minta hujan gitu kan. Karena ada yang menarik ini dari solusinya Kang Hengki, kira-kira kumaha solusinya? Kurang nungguan hujan, di husum halodo ya udah kita berdoa. Jadi yang tadi sudah terjawab. Hujan hari ini hujan. Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah. Mangga Kang, ini dari saudara brother. Ayun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Gutun atas waktunya, dan terima kasih dari Walhi serta dari DLH. Kebetulan saya dari Brother, aktivis juga, mengamat juga, mengawasi juga terhadap lingkungan, baik dari utara, baik dari selatan. Tapi di sini saya tidak hanya sampah saja. Kebetulan ada Walhi. Ini yang menjadi perhatian buat saya, supaya memang semuanya bisa bergerak, tugas kita semua. Karena saya mengamati dari utara, Pak. Dari utara itu pembangunan sekarang besar-besaran. Nah, ini tugas Walhi nanti, karena yang notabene sebagai konservasi air, tempat sanggahan air, kalau tidak dipelihara Kota Bandung banjir. Oke, itu satu. Itu untuk regulasi. Kebetulan untuk ada DLH dari KBB, DLH Kota Bandung, yang mungkin Kabupaten Bandung, sebagai catatan, Pak. Sebagai catatan, dengan undang-undang yang sekarang baru dikeluarkan, warga itu kebanyakan tidak mengetahui, tidak diajak, tidak disosialisasikan, langsung saja bisa menjadi AMDAL. Nah itu yang harus untuk Walhi, karena AMDAL itu diruangkan oleh dari pusat dan dianalisis oleh DLH provinsi. Tapi faktanya masing-masing kabupaten, kota atau Kabupaten Bandung Barat bisa. Itu yang menjadi PR kita. Nah itu untuk masalah lingkungannya. Jadi kita bersama-sama, mumpung belum hujan besar. Yakin tadi bilang bahwa tunggu saja banjir, tapi bakal ada sampah yang lebih besar dari utara untuk Kota Bandung. Itu juga memang kita harus dari sekarang. Jadi tidak berleha-leha. Kalau faktanya saya sudah ada petanya apa semua pembangunan, Pak. Ada yang sampai 21 hektar bisa membangun di utara. Oke, karena Babruntah, Babruntah ya. Nah, Babruntah. Untuk Babruntah, saya menganalisa di masyarakat dulu, Pak. Di masyarakat itu kadang-kadang di RT, di RW ada masyarakat yang tidak mau menjadi bau.
Harusnya kan punya program. Padahal kita sudah pernah sosialisasikan, Pak, bahwa untuk menanggulangi sampah mulai dari keluarga, dari kita memilah dengan sampah yang mana organik atau non organik. Tetapi untuk penampungannya itu jadi bersetur di masyarakat. Saya tidak mau disimpan di depan ini jadi bau. Sebetulnya program ini yang harus dikuatkan itu dari kelurahan, menginstruksikan kepada RW dan RT. Karena kalau tidak digitukan, ya tidak ada gotong royong. Tidak ada gotong royong, makanya harus disosialisasikan benar-benar. Makanya dengan ada stakeholder yang ada di kota, kabupaten, harus bersama, sama-sama mensosialisasikan, mengsadarkan kepada masyarakat. Karena intinya adalah kepada diri sendiri, itulah yang harus disosialisasikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi intinya pertanyaan lainnya yang pertama masalah KBU nanti kita bahas di diskusi yang berikutnya. Tadi yang didugikan ke orang brother adalah iyalah salah satu tawaran solusinya diskusi yang pertama ini, nanti ada kedua dan selanjutnya. Bagaimana kita, judulnya adalah kolaboratif solutif. Ada yang punya teknologi, ada tukang penarik sampah, ada teman-teman LSM dan Ormas. Yuk, naon sih sebulan kaharep lah kalau ngomongin jauh. Sebulan ke depan kira-kira apa yang bisa kita lakukan kolaborasi solusi. Itu pertanyaan terakhir untuk Door Prize. Teman-teman, Pak Wahyu, Teh Caca, Kang Beta, Mang Wisnu, terima kasih. Follow Bandung Kita ID for more information lainnya.